Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Handrason Napoleon selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar arsitektur, saya Natasha Fifty Laura, NPM 22331017. Di sini saya akan mengulas tentang materi apa yang telah disampaikan Bapak Handrason sebelumnya yang berjudul Ratu Adil Manajemen Level 6. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya saya mengulas materi ini berlandaskan dengan Quran terjemah. Beberapa rumusan masalah yang dapat saya simpulkan, yang pertama yaitu maksud dari keadilan, yang kedua adalah asal-usul Ratu Keadilan, yang ketiga pengertian teamwork dan apa hubungannya dengan agama, yang keempat yaitu hubungan. Untuk materi yang pertama adalah keadilan. Keadilan merupakan kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan, maupun perlakuan terhadap suatu hal. Keadilan merupakan suatu persoalan yang mendasar. Keadilan juga merupakan salah satu jenis nilai yang bersifat abstrak sehingga sulit untuk diukur. Pemahaman akan keadilan hanya akan dapat diperoleh dengan menjadikannya sebagai perwujudan hukum. Keadilan juga selalu berkaitan dengan hukum. Keberterimaan dan keberlangsungan hukum di dalam suatu masyarakat memerlukan asas-asas keadilan. Sifat dari hukum harus sesuai dengan asas-asas keadilan. Keadilan dalam sudut pandang agama Islam seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kunu kawamina bil qisti syuhada alillahi walau ala anfusikum awilla walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyun au fakira falahu aula bihima fala tattabi'u hawa an tadhilu wa in talu au tudhu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau terhadap ibu bapak dan kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kekuasaan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Ratu Keadilan merupakan sosok yang sudah disebut-sebut oleh Jayabaya dalam ramalannya sejak masa kerajaan Kediri. Westerling tentunya menyadari bahwa nama tersebut memiliki sesuatu yang memiliki makna penting bagi masyarakat yang saat itu tengah mengalami masa-masa sulit akibat masa penjajahan. Didukung dengan kuatnya ideologi yang melekat di masyarakat, bercirikan kepercayaan yang mendalam, namun minim akan intelektualitas sehingga cenderung mempercayai hal-hal yang belum tentu dapat terbukti kebenarannya. Yang selanjutnya adalah teamwork. Teamwork dalam Islam dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama atau saling tolong-menolong dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang baik sesuai syariat Islam. Sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Wa-ta'awanu 'alal barri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang berarti, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Sebenarnya konsep teamwork ini sudah ditekankan oleh Islam sejak awal. Contohnya yang terjadi pada Nabi ketika terjadi perang Ahzab. Dengan semangat kerjasama dan tolong-menolong yang tinggi, umat Islam berhasil melaksanakan tugas ini. Umat Islam berhasil menggali part sebanyak 5.000 hasta. Untuk melaksanakan tugas ini, Nabi membagi para sahabat menjadi beberapa grup. Setiap grup terdiri dari 10 orang dan setiap grup diarahkan untuk menggali part sebanyak 40 hasta dan Nabi juga turut terlibat dalam proyek tersebut. Ketika musuh datang, Allah mengaruniakan bantuannya kepada umat muslim. Menurut Al-Quran, semua manusia diciptakan dari jiwa yang sama
dan kesatuan dalam penciptaan ini mengarah pada persatuan semua manusia. Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan atau menyatakan bahwa hubungan antar manusia sangat penting dan disertai dengan hubungan dengan Tuhan. Hubungannya teamwork, Ratu Adil dengan arsitektur adalah karena sebuah ratu, Adil pun membutuhkan penasihat sebagaimana dia menjadi pemimpin Nusantara. Karena bangsa yang hebat tidak datang dengan satu orang saja, karena akan selalu membutuhkan sebuah teamwork di belakangnya. Lalu dengan arsitektur. Arsitektur adalah ilmu desain bangunan. Sebuah bangunan hidup jika memiliki desain, maka dari itu teamwork sangat penting dan dibutuhkan dalam arsitektur. Ini begitulah hubungan arsitek dengan Ratu Adil dan juga teamwork. Contoh lain adanya teamwork seperti teamwork dari Amerika yang membaca Quran terjemah seperti Thomas Jefferson, dan dia berpendapat bahwa suatu negara itu tidak bisa diletakkan agama karena beragama tidak ada paksanya. Sebelum Indonesia merdeka pun terdapat teamwork yang bergenerasi mulai dari Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, tetapi teamwork tidak butuh bersusun dalam satu liga Nusantara sampai mereka berhasil mengusir penjajah. Disebut manajemen level 6. Sebelum adanya level 6, ada juga manajemen level 5, di mana orang-orang menentukan kebijakannya bersama. Dan saat ini, manajemen level 6 adalah orang-orang yang baik, menentukan tujuan bersama yang sesuai dengan pencipta langit dan bumi, sehingga terjadilah keselarasan alam. Namun, setelah terjadi kemenangan ini, mungkin kemenangan terakhir, maka disebut Ratu Adil akhir zaman. Maka pencipta akan melakukan satu perbaikan alam sebelum alam ini berakhir. Mungkin untuk pesan yang terakhir dan yang perlu diingat, kehebatan bangsa di dunia bukan dibangun oleh satu atau dua orang, tetapi dibangun oleh teamwork atau organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.